Jadi sebenarnya Ibu Amelia ini akan menceritakan sedikit banyaknya tentang pengalaman beliau 18 tahun lalu. Jadi kita akan mulai pada tanggal 26 Desember itu. Apakah ada semacam firasat? Karena ada beberapa orang mengatakan ada yang mengalami firasat atau hal-hal yang mungkin aneh pada malam sebelum kejadian tsunami. Firasatnya nggak ada sih, cuman kalau tidur malam tuh tempat tidur sering kayak goyang-goyang. Itu sebelum kirain tuh ini tempat bertanya-tanya, kok malam tempat tidurku kok sering goyang sendiri, apa setan? Iya. Mungkin itu gempa yang ini. Banda aja kan yang sering gempa kan, tanpa kita sadari kan. Nah mungkin itu pertanda awal. Cuman kan kita nggak sadar. Oke. Kalau firasat yang lain misalnya ada mimpi atau mungkin keluarga. Nggak ada, nggak nyangka sama sekali. Oke. Dan kemudian justru langsung pada tanggal 26 Desember tahun 2004 itu kan pagi kejadian gempanya. Itu sedang ngapain sih? Sedang nyapu halaman di teras. Oke. Nah, itu sekitar jam 8. Posisinya di depan rumah, lagi teras nyapu halaman. Kawasan Longa. Di dekat pasar Longa. Sekitar jam 8. Itu ingatnya lagi di dalam adik sepupu nonton film Doraemon tiap hari Minggu. Terus gempa yang pertama, gempa kan ada 2 kali tuh. Nah, gempa yang pertama itu pertama nggak sadar gempa, tapi kok kan rumah depan halamannya itu batu-batu kecil-kecil tuh, kok goyang-goyang, kok bunyi-bunyi, kok atap di rumah itu kayak pokoknya suara-suara ribut lah gitu. Nggak lama berdiri kok goyang-goyang badan ini. Nggak lama yang di dalam rumah keluar teriak-teriak, gempa gitu. Ayo lari keluar. Di rumah kan pagar nih, jadi kami semua lari ke luar pagar, ke jalan. Itu udah kumpul semua yang di pinggir-pinggir jalan, itu udah pada kumpul semua. Itu di depan rumah kan tingkat 2, kacanya udah pada pecah semua. Terus yang rumah yang lain-lain kan ada rumah panggung-panggung tuh. Mereka pas keluar udah bilang barang di rumah itu udah pada jatuh ya. Udah jatuh, udah pada berjatuhan. Jadi lumayan lama, nggak tahu berapa menit gempa pertama itu posisi lagi berdiri sampai megang sapu lidi. Karena masih dengan pakaian baju tidur, nggak pakai jilbab. Nggak pakai jilbab. Enggak. Pakai baju tidur kayak piyama gitu. Terus itu lagi berdiri sambil zikir, bertanya-tanya gini, ya Allah kok gempanya dahsyat kali gitu. Yang ada di pikiran ini itu tanah bakalan retak, bakalan kita masuk ke dalam. Seperti pikiran seperti itu ya? Ya. Tapi habis itu kan berhenti gempa pertamanya. Iya. Berhenti gempa pertamanya lumayan lama, tapi belum ada yang berani masuk rumah. Jadi kami semua di situ sambil ngobrol di luar, cerita-cerita gitu sama yang orang-orang tua yang di situ. Dia bilang belum pernah ada gempa sedahsyat itu. Terus nggak berapa lama orang yang di pinggir pantai pesisir pelayan itu nelayan tuh kok pada berlarian mau ke luar dari laut lah gitu. Terus nggak lama suara gemuruh di kayak suara helikopter. Oke. Padahal tuh helikopternya nggak ada ya? Nggak ada, tapi kayak suara gemuruh kayak suara helikopter
Jadi kami bilang, itu helikopter tuh mungkin mau lihat kondisi kita, mungkin mau mantau kita dari atas, karena dengar kabar katanya di Banda Aceh tuh mau apa? Mall Sujuya. Sujuya ya. Pantai Pira. Katanya ada yang bilang udah ini hancur, ambruk katanya. Tapi ditunggu-tunggu kok nggak ada helikopternya. Tapi suaranya ada, Suaranya jelas. besar. Nah itu sampai sekarang buat amat trauma kalau ada suara helikopter tuh, bayangannya suara air. Seperti dulu ya. Gitu. Itu jarak dari tempat rumah Amel nyapu ke pantai itu kira-kira ada 1 kilo atau kira-kira berapa di Longa itu kawasan? Ingat nggak nama desanya dulu? Nama desanya? Enggak. Nggak ingat nama desanya apa? Pokoknya nggak terlalu jauh lah. Pokoknya sering naik sepeda, aja main pantai. ke pantai. Tapi kalau di belakang rumah itu ya memang pasar Longa yang ada apa kita bilang ya? Kayak pelabuhan apa tuh kayak orang jual ikan gitu. Daerah situ. Apa namanya tuh? Iya. Kita bisa lacak di Google nanti buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan YouTube channel ini. Kita bisa lacak di Google, kita bisa lihat di map nanti. Bahkan kita bisa mengukur dari pinggir pantai menuju ke tempat Amel nanti. Kita bisa lihat berapa jaraknya. Mungkin sekitar nggak sampai 1 kilo, itu mungkin sekitar paling di bawah 500 meter. Jadi bisa kebayang jarak dari bibir pantai ke rumah Amel pada saat itu jaraknya sekitar di bawah 500 meter. Oh ya, sebagai informasi Amel itu sendiri pada saat tahun 2004 itu kita sama-sama mahasiswa. Kita sebenarnya perantau. Amel ini aslinya dari Aceh Tamiang. Kuala Simpang, saya dari Aceh Utara. Jadi kita sama-sama sepupuan yang sedang menimba ilmu di Banda Aceh pada saat itu. Tahun 2002 kita selesai, tahun 2004 itu kita masih menimba ilmu. Jadi sebagai perantau kita belum married. Amel pada saat itu masih usia 20. Tapi waktu itu tamat SMA nggak langsung kuliah kan kita nggak langsung kuliah kan. Kita kan ada jeda tahun kan, nggak langsung kuliah kan. Berarti umur waktu itu umur 20 ya? Sekitar itulah. 21-20. Jadi benar-benar kita bisa dikatakan sebatang kara karena keluarga ayah dan ibu tidak berada di Banda Aceh. Tapi kalau Amel kan tinggal sama keluarga. kakaknya Mama. Berarti jatuhnya tante Bibi ya? Bibi. Kalau orang Karu manggilnya Bibi. Wow, oke. Jadi setelah kemudian suara helikopter tadi cukup cukup besar, kemudian ternyata nelayan juga sudah mulai berlarian menghindari laut. Nelayan itu ada sempat Amel dengar orang itu teriak-teriak, lari, air laut tinggi, air laut gila gitu. Air laut gila? Menggila gitu biasanya. Nggak lama ada mobil kayak mobil L300 gitu warna putih, kayaknya itu mobil pabrik semen Andalas. Pakai toa kayak instruksiin, suruh cari tempat tinggi air laut, katanya tinggi atau apalah gitu. Pokoknya lari kayak gitu dia ngomong. Jadi waktu itu abang sepupu udah di dalam mobil mau pergi gitu. Mau menyelamatkan diri. Nggak lama Mel masuk, duduk di pinggir sebelah kiri sama adik sepupu kelas 5 SD. Duduk sebelah Amel. Kami belum langsung pergi karena masih nungguin bibi sama bapak di dalam rumah. Bibi sama bapak ada yang lagi ngunci lemari, ngambil berkas lah, KTP, dompet, uang. Gitu. Tapi sementara itu kondisi orang udah mulai pada lari. Orang udah mukanya udah pada panik. Dan merah padam. Udah ada yang bawa tilam, udah ada yang bawa baju diikat-ikat pakai kain. Dengan wajah yang sangat cemas, ketakutan. Dengan wajah yang ketakutan. Kayaknya kalau Amel ingat-ingat itu kami bukan paling akhir ya, tapi kayaknya yang paling telat untuk menyelamatkan diri. Kayaknya karena di rumah itu ada juga sepupu Amel yang cowok. Dia polisi, dia naik kereta motor kita bilang, dia udah berangkat duluan. Jadi abang di dalam mobil itu udah ngelekson, bilang manggilin mama sama bapak. Karena mama sama bapak masih di dalam rumah, masih ngambil dompet, ngambil uang, ngambil benda-benda berharga gitu. Nggak lama
Amel buka pintu jendela sebelah kiri karena Amel mau nengok orang-orang di Pintu belakang. jendela mobil ya? Ya, nengok orang nengok orang yang lewat-lewat. Itu yang terbayang di pikiran Amel pada saat itu? Nggak ada. Ini kiamat? Nggak atau ada, ini? itu belum tahu apa-apa karena kan cuman bayangan dibilang lari Air laut menggila, tinggi, air laut menggila. air laut tinggi, gitu aja ngomongnya. Jadi kan orang takut apa gitu nggak tahu. Sementara kan ada suara gemuruh, tapi dibilang helikopter kok nggak ada helikopternya gitu. Jadi benar-benar misteri ini apa yang terjadi itu masih belum tergambar apapun di kepala nggak tahu. Belum. Oke. Nah jadi nggak lama masuk bibi Amel sama bapak itu. Masuk ke mobil? Iya. Langsung prek langsung berangkat? Jadi itu bibi dia karena lagi masak, jadi waktu di dapur itu dia ganti baju lah. Ganti baju. Waktu masih di dalam mobil itu pun dia belum posisi duduknya tuh yang betul, dia masih mau Baru kayak ngangkat masukin tangannya baju. ke dalam, mau masukin tangan apa tuh? Ke dalam lengan, lubang gitu. baju. Itu berarti masih ingin memakai baju yang pantas lah, maksudnya ketika Iya. melarikan diri. Baru mau masukin baju ke tangan. Itu posisi mobil udah mau jalan, bapak masuk langsung tutup pintu mobil. Kira-kira paling jaraknya berapa ya kalau 10 meter, 20 meter dari sini ke depan, atau baru berapa menit jalan? 1 menit? Pokoknya deket lah, pokoknya deket kali lah. Masih baru banget lah, baru. Nyampe 5 menit, nggak nyampe 5 menit mobil jalan. Tiba-tiba di depan tuh nampak kayak udah biru semua. Tiba-tiba mobil dihantam sama air. Dulu nggak pernah tahu apa itu tsunami. Setelah hari besoknya kita baru tahu apa itu tsunami kan. Jadi waktu itu yang Amel pikirin, oh ini kiamat. Sempat nggak pingsan sih, tapi sempat mikir juga gini, ya Allah kalau memang ini kiamat. Yang aku tahu, yang aku belajar, kalau kiamat itu kan ada tanda-tandanya. Kenapa Allah nggak ngasih tanda-tanda kiamat itu ke kami, ke aku? Sempat ada pertanyaan seperti itu ya? Iya, itu posisi dalam mobil, udah kepala di bawah, mobil udah terguling. Dan air sudah masuk? Air sudah mulai masuk ke dalam mobil? Ya udahlah, kok orang mobilnya kan dihantam sama air, dia kan terguling ke bawah arus. Langsung ya? Nah, itu dan kayak, itu mata udah nggak bisa ngelihat lagi karena ya kan gelap. itu kan terantuk-terantuk. Di dalam mobil pun udah terasa baju kayak mau ditarik, tapi yang kepet kayak gini biar nggak lepas. Cuman terasa kayak badan Amelnya disayat-sayat kayak gitu kan. Baju rasanya kayak pengen lepas aja gitu Ya, ya? posisi kepala Amel di bawah, kaki Amel di atas. Jadi sempat mikir, ya Allah kalau memang ini kiamat besarmu, aku nggak nyangka semudah ini aku ngerasain kiamat gitu. Tapi kalau memang ini kiamat, aku udah siap lahir batin gitu. Tapi ya Allah kalau memang ini hanya kiamat kecil, kamu kayak bicara sama Allah. Iya. Justru ini yang detik-detik yang mendebarkan, karena apa yang diminta pada saat itu. Ya, kamu kayak berbicara sama Allah. Ya Allah, kalau memang ini kiamat besar, aku terima, ini dah takdirku. Tapi kalau memang ini bukan kiamat besar, ini kiamat kecil, kalau memang Allah mau ngambil nyawa Amel, ambillah. Tapi aku mohon semoga jasadku dijumpain sama keluargaku, sama orang tuaku, karena aku mau jasadku dikuburin di samping almarhum mamaku. Oh, iya benar. Itu permintaan Amel sama Allah. Tapi kalau memang ini kiamat kalau Amel Allah selamatin, aku mau janji, mau lebih baik, mau lebih taubat, memperbaiki diri gitu. Nah, di situ baru aku sadar kan, ternyata
hari pembalasan Allah tuh memang ada. Setiap perbuatan yang kita buat itu pasti semua akan dihisap sama Allah. Akan dihitung. Ya, jadi dulu ada lucu-lucunya juga. Dalam mobil itu sempat mikir, ya Allah, nyesal juga ya waktu masih gadis sering diet-diet. Ternyata Allah itu nggak lihat kita dari secara fisik ya. Yang diminta sama Allah itu, yang dipertanggungjawabkan itu amal ibadah kita. Itu yang ditanyakan ya. Apalagi kalau kita punya harta, punya uang, tapi dari hasil yang haram, dari hasil yang korupsi, itu akan dipertanggungjawabkan semuanya. Berpikir sampai ke situ ya Pak? Ya, waktu itu. Nah, jadi waktu pas Amel bilang, ya Allah, kalau memang ini kiamat kecil dan Amel masih belum waktunya, Amel mohon selamatkan Amel. Amel mau jadi manusia yang lebih baik lagi. Gak lama Amel ngomong gitu, kayak Amel tuh kayak disedot apa kayak dilempar keluar dari piring Amel dari kaca mobil. Sebelah kiri tadi kan? Ya, Amel buka pintu kaca kiri ya. Piring Amel kayak gitu. Langsung kesedot keluar dari mobil, tiba-tiba kayak ada yang narik gitu. Iya, betul. Itu. Dan itu masih belum langsung nimbul kan, tapi masih berputar dulu di dalam air kan. Meskipun sudah keluar dari mobil. Memang waktu itu pas di dalam mobil Amel udah ngerasain, udah nggak tahan lagi. Apa yang dirasakan di air itu? Apa dirasakan apa? Ya kan mulut ini kan nelan air. Ketelan otomatis. Nelan air itu waktu itu udah Amel rasain, Amel udah nyawa itu kayak udah di ujung kepala. Mungkin nggak tahu lah, mungkin kayak gitulah sakitnya kalau kita sakaratul maut, nggak tahu ya. Cuman waktu itu yang Amel rasain memang Amel udah nggak sanggup lagi. Sempat ngerasa seperti itu ya? Amel udah nggak sanggup lagi, udah sakit kali rasanya. Waktu pas Amel bilang kalau memang belum waktuku ya Allah, Amel akan tobat gitulah, maksudnya lebih baik lagi. Jadi lebih baik. Iya gitu. Ya itulah tadi dikoin Allah. Karena udah nggak sanggup lagi Amel rasanya udah kayaknya aku ini udah waktuku, pasrah. Ini udah waktuku. Aku ngerasa gitu juga dulu kan. Mungkin udah waktuku ya Allah, udah rasanya nyawa di ujung tanduk itulah pepatahnya. Betul. Nggak lama Amel bilang kayak gitu, itulah keluar dari dalam kaca. Ditarik pelan. Muncullah Amel ke permukaan. Tapi di dalam air itu sempat ada ngerasa benda-benda keras bersentuhan dengan badan nggak pada saat itu? Ya iyalah, kan badan kayak terbeset-beset ya. Kayak terbeset-beset, terus kita nggak tahu benda apa, ada seng, kaca. Amel kan punya keloid, jadi ada bekas-bekasnya di badan tuh, ada di muka, ada juga di sini. Jadi ada beberapa bekas luka di tubuh Amel. Tapi Amel nggak ada pingsan, Amel sadar. Terus mungkin dulu Amel kan pandai berenang, sering nyelam. Mungkin Amel ngerasa ada gunanya waktu Amel sering nyelam dulu di sungai, mandi di laut. Jadi kayak ngerasa kayak ada pertahanan. Gitu. Mungkin kalau Amel nggak bisa berenang, ya nggak tahu lah ya. Jadi sempat ada usaha untuk berenang, kemudian nimbul, dan pada saat nggak berenang, cuman kan posisi di dalam air, lama-lama kan Amel keluar kesedot itu kan lama-lama naik ke permukaan. Dan itulah melihat masih langit, masih ada matahari, jadi masih ada utuh semua. Dunia ini belum seperti kiamat yang kita bayangkan pada saat itu. Ya Amel nggak tahu ya, waktu pas Amel keluar dari air itu kan langsung tarik napas. Karena kan Amel udah hampir kehabisan napas. Amel udah habis kehabisan napas waktu itu. Jadi pas Amel lihat pas udah keluar dari air tuh Amel langsung tarik napas. Amel langsung ucap, langsung Allahu Akbar gitu. Nah, jadi itu panas luar biasa. Yang panas apa nih? Panas udaranya, panas matahari? Mataharinya terik. Mataharinya Amel pikir apa ini padang mahsyar. Udah berpikir ke sana. Udah pikir itu apa padang mahsyar. Tapi waktu pas di dalam mobil, Amel udah punya firasat, bibi, bapak, sama abang, sama adik sepupu Amel. Usia berapa adik sepupu? Kelas 5 SD. Abang sepupu? Abang sepupu sekitar 25.
feeling Amel mereka udah nggak ada. Itu padahal Amel baru saja keluar dari air, tapi langsung punya feeling bahwa kayaknya keluarga yang lain dalam mobil tadi udah nggak ada. Dan ternyata memang tidak ada. Kemudian memang sampai sekarang dari 4 itu sampai udah ditunggu-tunggu berapa hari nggak jumpa mayatnya. Jadi benar-benar positif meninggal. Sepertinya karena memang jenazahnya nggak ada. Tapi bangkai mobilnya jumpa. Bangkai mobilnya dapat. Dan inilah baru kemudian perjuangan demi perjuangan mulai mulai ada lagi, karena setelah nimbul kemudian apa lagi nih? Kita berpikir tuh kira-kira Amel pada saat itu berpikir ingin apa nih, harus apa nih ketika melihat waduh, apakah batang kayu, apakah apa yang dirasa, apa yang dilihat, apa yang dipegang untuk bisa itu kan airnya kan ngalir terus kan Amel di bawah air. Karena Amel bisa berenang, jadi kan Amel ngapung posisi tiduran, tapi Amel ngapung. Terus pokoknya entah kayak mana lah, nggak tahu. Tiba-tiba Amel tuh kayak tersangkut. Tersangkut kayak ada tilam. Ada tilam bahasa kita apa? Iya, tilam kapuk ya. Ya, tilam kapuk yang dulu yang isinya kapas dulu. Itu ya, isinya kapas ya. Itu posisinya tilam itu terlipat 2. Di tengah-tengah tilam ini udah ada air. Jadi lompatlah Amel naik ke situ. Ke tilam itu. Dan tilam itu nyangkut di ranting-ranting pohon yang tumbang, pohon-pohon yang besar gitu. Nyangkut di tilam itu. Jadi Amel duduk di situ. Dan sementara air masih bergerak tuh. Ya air sambil bawa barang terus, nggak tahu mau kemana, nggak tahu ya itu rumah-rumah yang hancur, barang-barang semua. Jadi air masih terus bergerak, bermuter atau apalah istilahnya, dan gelembung-gelembung. Tapi Amel masih setak di ranting tadi. Di dekat ranting yang di atas tilam tadi. Dan itu berapa lama berada di atas tilam? Nggak tahu Amel. Nggak tahu lah, hitungannya menit lah. Terus waktu pas Amel nyangkut di situ, baru Amel ini kayak sadar nggak sadar, baru lihat ke atas gitu kan. Ya Allah, kayak gitu. Apa ini gitu? Mimpi ya gitu. Apa Amel mimpi ya gitu kan? Mimpi tapi kok Amel pegang gini, loh kok darah gitu. Cubit badan Amel gitu, sakit gitu. Berarti aku nggak mimpi. Langsung aku teriak la ilaha illallah kayak gitu. Aku teriak manggil Allah kayak gitu. Aku teriak. Aku berarti ini di dunia masih gitu, Amel pikir kan. Nggak lama Amel sadar tuh, nampak dari jauh ada ular kobra kan. 3 ekor. 3 sekaligus. Dia mau mendekati Amel dari sini, dari sana, dari sini. Amel mikir gini, ya Allah. Karena Amel pernah kecil dulu sering main-main di laut. Pernah dulu ingat panggilnya Amel mendiang bapak tua. Dulu dia pernah digigit ular di laut. Dan itu Amel tahu waktu masih kecil itu maksudnya ular itu bahaya gitu. Bisa mematikan. Parah gitu. Jadi Amel kan takut. Ya Allah, apalagi nih, Amel bilang gitu. Sudah setengah mati Amel berjuang untuk nyelamatin diri. Amel nggak rela kalau Amel mati digigit digigit ular. Jadi kan di dekat ranting-ranting pohon tuh, Amel patahin lah ranting pohon yang ukurannya nggak seberapa. Amel pegang gini, maksudnya untuk kalau dia gigit mau melawan gitu. Tapi waktu pas Amel bilang, ya Allah, aku nggak rela kalau aku mati digigit ular. Udah berjuang aku setengah mati untuk nyelamatin diri aku dari dalam air, dari dalam mobil. Aku nggak mau mati digigit ular. Nggak lama Amel bilang kayak gitu, ular itu langsung tenggelam. Langsung hilang, nggak tahu kemana. Tapi udah pas ular itu pergi, Amel dia dengar suara-suara orang jerit-jerit manggil-manggil Allah Akbar, la ilaha illallah kayak gitu. Tapi orangnya nggak ada. Dia
cuma suaranya aja yang bergema di sepanjang daerah itu, tapi orangnya nggak kelihatan. Tapi Allahu Akbar terus bergema, bergaul. Situ ame tempatnya nyesal hidup. Hah? Menyesal hidup. Kenapa Allah selamatkan aku tapi aku sendirian di dunia ini? Oke. Kenapa ngapain aku hidup kalau aku nggak ada siapa-siapa? Ujung-ujungnya nanti mungkin aku hanyut. Ya nggak tahu ya. Kayak gitu. Sempat Tapi berpikir seperti itu ya? ya aku nyesal. Menyesal hidup. Menyesal kenapa diselamatkan? Iya, aku nyesal. Kenapa aku ngapain aku hidup kalau cuman sendirian gitu. Nah, nggak lama memikir kayak gitu, nggak lama ada ini kayak apa? Suara orang merintih-rintih gitu. Gak lama makin dekat. Ternyata dibilang bapak-bapak bukan sih. Ternyata dia tentara sekitar umur 30-an gitulah. Dia ngapung sambil megang jerigen apa minyak ya. Jerigen minyak ya. Karena kakinya patah. Oke. Nah, jadi Amel kan masih nyangkut tuh di tilam tuh. Tilam tadi ya. Dia tuh kan ngalir terus di bawah air. Jadi dibilangnya, jadi Amel bilang gini, bang, cari kayak saya kayak gini. Aku bilang. Tilam maksudnya. Tilam kayak saya. Kayak gini biar bisa, maksudnya ngapung kayak gitu Amel bilang. Terus dibilang dia nggak bisa, kaki saya patah katanya. Karena dia dibawa air terus, lama-lama kan Amel nggak nampak lagi. Akhirnya hilang. Bisa hilang dari pandangan. Hilang dari pandangan Amel. Amel nggak tahu dia kemana. Karena air terus bergerak ya dan terus. Iya. Dan kayaknya waktu itu air enggak satu arus, ada yang berputar-putar kayak gitu. Airnya itu kan warnanya hitam. Dan berbau nggak ya? Kalau bau Amel nggak tahu. Udah nggak cium lagi, lupa udah. Nggak tahu, tapi yang Amel lihat air itu kayak gelembung-gelembung itu ada dari bawah itu ke atas keluar gelembung-gelembung kayak kita air mendidih kayak gitu. Amel nggak tahu itu apa, tapi kok feeling Amel mungkin kayak apa ya, dari mulut mungkin dari manusia di bawah, mungkin ya tahu, Amel dari apa. massa di bawah yang mengeluarkan oksigen ya. Nggak tahu, pokoknya gelembung-gelembung lah itu. Itu yang dilihat. Hitam. Hilang lah abang tadi dari pantauan. Nggak lama datang lagi, ada kayak di tumpuan rumahan. Posisinya masih di belakang Amel gitu. Amel dengar suara anak kecil perempuan sekitar umur 4 apa 5 tahun manggil mama gitu.